Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad amma ba'du. Apa kabar sahabat Pena Sang Kiai? Mudah-mudahan Anda sehat walafiat dan mudah-mudahan Anda selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, sahabat Pena Sang Kiai, kita pasti dalam sebuah acara yang sangat luar biasa yang akan memberikan Anda makna dan juga akan mengurai fakta. Baik, sahabat Pena, negeri kita Indonesia seringkali tidak bisa menerima tentang perbedaan. Contoh saja pada saat kemarin pilihan pilpres, pilihan pilkades, apapun bentuknya yang namanya perbedaan selalu dianggap sebuah hinaan. Ujung-ujungnya menjadi sebuah perdebatan. Bagaimana sih Islam akan memandang sebuah perbedaan ini, dan bagaimana juga kita akan mengurai benang merah pertikaian dan perdebatan yang ada di Indonesia. Langsung bersama dengan guru kita, Abi Kiai Yardeni Syarif Rahmat. Tapi sebelumnya saya ingin meminta kepada Anda, kalau misalkan Anda ingin membuat sebuah kebaikan, ternyata jari-jari Anda sekarang juga bisa membuat kebaikan. Caranya mudah, langsung Anda pencet lonceng yang berwarna merah, lalu pesan berikan komen, like and subscribe, lalu sebarkan kepada teman-teman Anda dan saudara-saudara Anda bila acara ini manfaat buat Anda. Langsung saja sekarang kita akan minta kesediaan dari guru kita, Abi Kiai Syarif Rahmat, untuk Bi, bagaimana sih nih Bi, di Indonesia dikit-dikit kalau misalkan ada pilihan presiden berantem, pilihan kepala desa berantem, jangan-jangan pilihan kepala RT juga berantem. Kenapa sih kalau misalnya orang Indonesia nih kalau misalnya melihat perbedaan selalu dianggap sebagai sebuah pertentangan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'du. Dulu akibat perpecahan Bani Israel pernah dijajah oleh Jalut dan bertentaranya. Jadi NKRI lah, Negara Kesatuan Rakyat Israel. Wah, lagi rame itu. Terdiri dari 12 partai, ya. 12 suku. Kemudian mereka melapor kepada tokoh spiritual mereka, Dewan Syuronya. Al-Quran menceritakan, alam tara ilal mala'i min bani Israil min ba'di Musa idh qalu li nabiyyin lahum ba'ath lana malikan nuqatil fi sabilillah qala hal asaytum in kutiba alaykum al-qitalu alla tuqatilu qalu wa ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad ukhrijna min diyarina wa abnaina falamma kutiba alayhim al-qitalu tawallaw ila qalil minhum Allahu alim bidzalimin. Mereka datang menghadap berombongan, wakil rakyatnya datang menghadap kepada Dewan Syuro dengan usulan ib'ats lana malikan, kiranya panjenengan bisa mengangkat seorang Panglima Angkatan Perang atau seorang presiden eksekutif agar kami bisa berperang di jalan Allah. Lalu sang Dewan Syuro bertanya untuk meyakinkan dirinya sendiri, kira-kira kalau memang diperintahkan perang kamu berangkat atau tidak? Ini jangan-jangan cuma ngegos doang, kan biasa orang-orang itu kalau dikit jihad, baru dipanggil Pak RT saja sudah gemeteran, kan khawatirnya begitu. Betul. Malah belum jihad mas sudah lari dulu, kan bisa saja. Nah, mereka mengatakan bagaimana kami tidak akan berperang sedangkan kami sudah diusir dari rumah kami dan anak-anak kami. Dan singkatnya diangkatlah, diumumkan di hadapan mereka berdasarkan petunjuk Allah sesuai dengan kriteria Allah, yang diangkat menjadi Panglima Angkatan Perang adalah Tolut. Disebut dengan Tolut, itu tinggi, Towil, nah, badannya tinggi. Nah, ketika Tolut ini mau diangkat jadi pemimpin, masih pencalonan lah kira-kira sekarang, itu mereka demo. Itu memang kerjaan orang Yahudi kan begitu. Apa kata mereka? Mereka menolak pencalonan Tolut karena dua alasan. Yang pertama, anna yakunu lahul mulku alaina wa nahnu ahaqqu bil mulki. Bagaimana dia akan diangkat menjadi pemimpin kami, jadi presiden kami lebih berhak sebab kami memang punya turunan. Jadi kata orang-orang Yahudi, kalau pemimpin itu harus turunan pemimpin, di belakangnya ada nama bapaknya gitu. Ada nasabnya bin siapa dulu gitu loh. Yang kedua, walam yukta sa'atan minal mal, sedangkan si Tolut ini juga tidak banyak duitnya. Rupanya mungkin tim sukses butuh juga waktu itu. Untuk sosialisasi, spanduk lain sebagainya lah. Bikin kaos gitu. Nah, ini dua alasan. Satu, dia bukan turunan pemimpin, memang wong cilik lah, wong cilik, tidak ada sejarahnya bapaknya siapa, mungkin rumahnya juga diusir-usir terus, pindah-pindah terus. Yang kedua, dia tidak punya harta kekayaan yang cukup. Allah jawab, innallaha astafahu alaikum wa zadahu basatan fi ilmil jism wallahu yu'ti mulkahu may yasha.
Allah menentukan bahwa dia jadi pemimpin itu karena memang sudah kehendak dia. Jangan kamu suka menghina orang. Yang kedua, dia diberi fisik yang kuat dan punya keunggulan ilmu pengetahuan gitu. Jadi pemimpin itu harus punya pengetahuan. Tapi pengetahuan itu bukan berarti bahwa gelarnya lebih tinggi, karena kadang-kadang profesor juga kan ada yang bodoh juga kan. Ada juga kan. Ada dokter dapat beli kemudian ngomongnya sembarangan. Ya, ada orang yang gelarnya cuma SDR bukan DRS tapi dia pinter gitu loh. Banyak orang yang gelarnya seondok-ondok deret itu kan sampai KD, RT semua. Ternyata ya bodoh juga karena tidak bisa menguasai dirinya. Dan singkat cerita, kemudian akhirnya mereka diterima. Nah, pesan ketika dia akan berangkat memimpin perang, pesannya apa? Innallaha mubtaliikum binahar. Allah akan menguji kamu dengan sungai. Faman syariba minhu falaysa minni. Siapa yang nanti ketika kepanasan di jalan berangkat perang minum air sungai, dia bukan masuk pasukanku, dia akan gagal di pasukanku. Baman lam yat'amhu fa innahu minni. Siapa yang tidak makan daripada dia termasuk pasukanku. Illa man ightarafa qurfatan biyadihi, kecuali orang yang cuma menciduk dengan cedukan tangannya saja. Terbentuklah kabinet kalau bahasa sekarang itu. Jadi Tolut sebagai presidennya, pasukannya itu 313 orang, siap berjuang, siap bergerak, dengan ketentuan jangan ngambil air sungai kalau bukan hakmu, jangan korupsi bahasa sekarang itu. Fasyaribu minhu illa qalilan minhum. Mayoritas menterinya, mayoritas pejabatnya itu korupsi, minum air sungai. Illa qalilan minhum, kecuali sedikit saja mayoritasnya korupsi, makan, minum air sungai. Begitu bertemu dengan tantangan, berhadapan dengan Jalut, apa yang mereka lakukan? La taqata lana al-yawma bijalut tabajnudi. Orang yang ikut minum air sungai itu tidak berani. Kecut hatinya, takut dia, panik. Karena orang kalau sudah kemasukan hubud dunia itu gampang takutnya. Oh gitu ya. Ya. Tapi ada sekelompok kecil. Ada orang kecil, wong cilik, karyawan bawahan yang punya prinsip kam min fi'atin qailatin ghalabat fi'atan katsiratan biiznillah. Banyak kelompok kecil yang bisa mengalahkan kelompok besar tapi dengan izin Allah. Syaratnya wallahu ma'as sabirin. Sabar. Allah akan bersama orang sabar. Nah itu dia. Jadi yang mayoritasnya itu sudah nggak bisa diandalkan lah. Mulai dari menterinya juga, BUMN-nya lama-lama nggak bisa diandalkan juga karena kan terpengaruh air sungai tadi. Atau bisa jadi terpengaruh dengan rencana 2024 maksud saya gitu. Ada pesan-pesan terselubung gitu. Maksudnya karena sudah ditemui seseorang yang kamu mau nggak jadi ini, bisa jadi berubah. Yang kemarin tegas keras, sekarang nggak berani pecat misalnya orang-orang yang ya begitulah kira-kira. Berarti dengan kata lain tadi Kiai pengen bicara kalau misalkan tadi orang tegas segala macam, semuanya balik lagi dengan faktor di Indonesia ini semuanya ada hal-hal tanda kutip itu atau politik atau gimana gitu. Iya lah, ada kepentingan lah, ada air sungai di situ kan. Kita tahu air sungai itu kan ada ikannya, ada pasirnya, batunya, tapi ada buayanya loh, ada bahayanya kalau sudah minum air sungai mah. Hanya hati-hati Kiai kalau sudah minum air sungai pasti pilek ngomongnya. Salah. Kok jadi nggak panjang bulu ya Kiai, mau Kiai mau pejabat yang udah minum air sungai tadi pasti agak-agak. Iya, makanya sekarang sebaiknya tutup mulut, jaga jarak dengan sungai gitu. Oh gitu, baik. Baik sahabat Pena Sang Kiai, saya pengen bilang lagi satu hal lagi, pengen ngasih tahu nih informasi buat Anda kalau misalkan guru kita tercinta sudah memiliki sebuah produk yang sangat luar biasa, yaitu 40 goresan pena yang mungkin Anda bisa miliki. Koleksi ini dari 1 sampai 16, di mana harganya sudah ada di bawah dan Anda bisa mempermilikinya dengan gampang sekali, dapat memperolehnya dengan gampang sekali maksud saya. Anda bisa langsung mencari toko-toko online yang linknya di bawah ini. Hubungi segera dan pastikan Anda adalah orang-orang yang beruntung mendapatkan sebuah pemikiran-pemikiran yang sangat luar biasa dari guru kita Abi Kiai Reni Syarif Rahmat. Baik Kiai, berlanjut dari cerita tadi tentang cerita orang-orang sabar. Ternyata menarik juga tadi. Iya, jadi gini. Yang menarik adalah yang diangkat jadi Tolut. Jadi pemimpin itu Tolut itu tinggi. Jadi mungkin ada dua calon, yang satu pendek, satu tinggi. Yang jadi yang tinggi. Oke. Kira-kira begitu lah. Nah, kemudian begitu sudah berhadapan dengan musuh, itu orang-orang yang gede-gede yang minum itu nggak berani. Tapi ada yang orang kecil. Jadi Tolut tidak khawatir. Ini janji Allah pasti menang. Ya. Nggak usah khawatir.
Ini yang banyak ini sudah ngeper semua, tapi masih tersisa tukang angon kambing. Daud di situ. Ya. Nah Daud dia maju ke depan. Ketika ditantang sama Jalut, dia menggunakan baju besi berhadapan tangan berat. Siapa berani? Dia berani. Penggembala kambing hanya modalnya dengan ketapel, saya bismillah maju. Ternyata hanya dengan modal ketepel itu yang tidak bisa mematikan burung kalau nggak kena maksud saya. Itu begitu ditembakkan jatuh mati Jalutnya itu. Goliat itu mati. Sobirin. Jadi yang bisa mengalahkan itu bukan orang besar, bukan jenderalnya, tapi yang bisa mencetak gol program pembangunan bukan orang besarnya. Mungkin nanti dari ya orang-orang kecil-kecilnya itu. Jadi tidak usah khawatir, Talut ya. Masih ada orang kecil di belakang Anda, pasti menang. Subhanallah. Dan Jalut jangan merasa menang. Dan kalian yang sudah minum air sungai, minggirlah. Kita tidak butuh dengan kalian. Minggirlah. Catatan kita. Ini hampir juga terjadi dan terjadi model kayak gini pada masa Rasulullah itu perang Uhud. Bagaimana itu, Ki? Di perang Uhud itu ada sekelompok orang yang ketika menentukan pilihan untuk berangkat medan perang, apakah bertahan di Madinah atau ke Uhud, itu ada orang yang dikecewakan di muktamar. Gitu loh. Di muktamar dikalahkan pendapatnya, yang diambil adalah kita ofensif ke depan, maju ke depan. Nah orang ini karena kecewa di muktamar atau pilpres kira-kira begitu kan? Itu ngerecokin. Di tengah jalan dia sudah gabung dengan pasukan, dia keluar dari kabinet, maksudnya dari kepengurusan lah kira-kira gitu. Dia bikin kelompok sendiri lah. Namanya tetap dia juga, namanya mah 300 orang keluar dari pasukan. Ini hampir bikin lemah. Tapi walaupun jumlah kaum muslimahnya 300-700 orang hampir mencapai kemenangan. Sayangnya ketika sudah hampir menang, ada orang yang berebut rampasan perang sebelum perang itu selesai. Ini yang bikin kalah kita. Nah, jadi saya ingin mengambil catatan di sini, ada orang yang senantiasa melemahkan pasukan kita, melemahkan negeri kita, yaitu orang-orang yang sakit hati merasa dikalahkan, merasa tidak terakomodir harapannya. Saya ingatkan kita semua, pilihan presiden itu sudah dicontohkan oleh Rasul dan para sahabatnya. Para sahabatnya itu ketika Rasul wafat itu sempat juga panas situasinya. Sehingga waktu itu ada katakanlah 3 kekuatan politik, 1 Ansor, kedua Muhajirin, ketiga Bani Hashim. Jadi kaum Ansor menyiapkan calon presiden namanya Sa'ad, dan Muhajirin menyiapkan ada Abu Bakar, dan Bani Hashim sebetulnya masih ada di situ Ali bin Abi Thalib. Jadi 2 yang panas waktu itu, calonnya tinggal 2 nih, kan? Kandidat yang lain Bani Hashim tidak ikut terlibat di dalam pilpres lah kira-kira begitu kan. Yang tersisa tinggal 2, yaitu Sa'ad dan Abu Bakar. Dan ketika Sa'ad mencalonkan diri, saudara kita dari Muhajirin itu mengatakan bahwa ada pesan Nabi supaya pemimpin dari Quraisy tegang. Ansor punya alasan, kami kan yang menolong Anda semua dulu. Kalau tanpa kami Anda mati di sana di Mekah. Kami yang terima. Sebut jasa-jasa lagi, biasa kan kalau orang pejuang yang gak ikhlas itu suka menyebut-nyebut jasanya. Dulu pernah berjuang, habis pahalanya kan, gitu kira-kira. Nah, tapi akhirnya ketika Abu Bakar terpilih, luar biasa. Sami'na wa ata'na. Keributan musim kampanye, keributan debat capres selesai dan semua berbeat kepada Abu Bakar Siddiq. Ini contoh luar biasa. Dan ini contoh diambil oleh Nahdlatul Ulama. Kita ada satu muktamar di Jombang, ramai gitu. Ramai. Saya lupa tadi dari pernyataan Ansor itu minna amir wa minkum amir. Udah, daripada kita ribut seperti ini, masing-masing kita, kami punya amir, Anda punya amir, masing-masing aja. Tapi dengan lapang dada, pada akhirnya ketika Abu Bakar sudah terpilih, mereka damai dan aman lah. Bahwa ada riak-riak sisa tapi tidak mengemuka di situ, biasa saja, karena Abu Bakar juga pandai merangkul para sahabat yang lain. Lawan politiknya diajak saja jadi menterinya lah kira-kira begitu, jadi aman. Baik, itu kan Kiai, kalau misalkan itu kita bisa melihat dari perjalanan sejarah dalam Islam. Bagaimana dari Indonesia, Kiai? Pada saat pilpres sudah selesai, tapi kenapa riak-riak perbedaan ini malah meletup-letup kecil dan menari-menari pada saat di hati-hati kita ini? Lihat NU ketika muktamar di Jombang dan dimanapun ramai biasa. Ramai, namanya juga punya kandidat, kan kita pengen bahwa seorang maju punya pikiran bahwa dia yang akan mampu memecahkan persoalan, mengantarkan programnya. Tapi ketika telah terpilih seseorang, Ahlul Hal wal Aqd menetapkan Kang Said Agil Sirot jadi ketua PBNU,
Udah, sami Allah, selesai. Kekurangannya itu jadi kemanusiaannya. Yang tadi punya calon, enggak, selesai, sudah selesai sendirinya. Bahwa misalnya masih ada orang yang merasa tidak puas, mencari puas ya di rumah saja lah sama istri sendirilah. Lalu sekarang apa yang membuat masyarakat Indonesia, khusus di Indonesia pada saat sudah tadi itu tidak bisa melakukan samina wa ta'ala tadi? Tidak membaca sejarah dan tidak sadar diri. Itu aja. Sahabat Nabi juga selesai. Semestinya itu yang kita ambil. Karena apa? Ada yang lebih penting daripada siapa pemimpinnya. Apa? Yaitu kesejahteraan rakyat. Itu aja. Kita sudah berjuang bersama-sama ingin si A, tapi nyatanya jadi si B. Nah, si B yang terpilih itu adalah hasil kerja kita bersama, itu hasil akhirnya. Kita ingin si B, taunya jadinya si A. Nah, jadinya si A naik itu hasil kerja kita bareng. Jangan berpikir bahwa itu calonnya si A. Bukan, ini hasil kerja bareng. Hasil kita nanti kampanye, hasil kita sosialisasi, hasil kita debat, hasilnya ternyata A, ya sudah. Ini hasil kita. Yes. Bukan hasil siapa-siapa. Jangan pernah berpikir, wah menang dong si A. Bukan. Yang menang kita. Ternyata bisa menyelesaikan perbedaan pendapat, menghasilkan satu orang pemimpin, tidak dua orang pemimpin. Baik. B, ini ada pertanyaan di Facebook B yang dilontarkan oleh teman-teman sahabat Pena Sang Kiai. Ada statement bilang seperti ini, NKRI lahir atas perbedaan, makanya Bhinneka Tunggal Ika menjadi solusi yang sangat dihargai dunia. Bagaimana pandangan dari seorang Abi dengan kacamata Islamnya? Tapi sebelum dijawab, Bi, kita seruput dulu kopinya. Mudah-mudahan nanti ada endorse kopi yang akan masuk ke kita, karena memang kopi ini enak, Bi. Baik. Ya. Silakan, Bi. Ketika Nabi datang di Madinah, itu di Madinah itu sudah ada 4 kekuatan politik kira-kira secara garis besar. 2 kekuatan politik berbasis agama, 2 kekuatan berbasis etnis. Ya. Aus dan Khazraj, Bani Mustalik dan Bani Nadir. Ya. Bani Nadir, Bani Quraidah. Ya. Rasul datang menjadi kekuatan politik 5 berarti kan? Nah, Rasul datang di Madinah itu sebetulnya merupakan harapan mereka yang selama berpuluh tahun, ratusan tahun berpecah belah mereka, saling bermusuhan. Begitu mendengar ada seorang nabi yang mengaku nabi di Mekah namanya Muhammad, mengajarkan kedamaian, mereka datang, mengirim 2 utusan. Datanglah waktunya Rasul ke Madinah, konflik itu masih ada. Hal yang dilakukan awal-awal ketika bertemu antara kaum Muhajirin Ansar dan penduduk Madinah adalah membuat MOU. Apa MOU-nya? Fakta integritas. Itu namanya Piagam Madinah, bukan Piagam Islam. Piagam Madinah. Jadi kebangsaan. Apa isinya? Poin pentingnya 1, bahwa seluruh penduduk Madinah, apapun suku dan agamanya, adalah bersaudara dalam negara. Bahasa kita begitu kira-kira. Yang kedua, seluruh penduduk Madinah saling bahu-membahu bersama-sama membangun Madinah, lintas agama, lintas suku, apapun agamanya. Dan yang ketiga, jika satu bagian dari penduduk Madinah yang telah menyatakan fakta integritas diserang oleh orang dari luar Madinah, maka seluruh penduduk Madinah yang lintas agama dan lintas suku bersama-sama membantu untuk memenangkan orang Madinah. Luar biasa. Untuk membela saudaranya di Madinah. Juga Pak, orang Yahudi diserang dari luar, orang Islam bantu orang Yahudi. Orang Nasrani diserang luar, orang Yahudi bantu. Kesepakatan itu ditulis bahwa kemudian orang Yahudi ada sekelompok yang mengkhianati fakta integritas. Ketika orang Islam diserang, malah Yahudi ada yang menjadi mata-mata musuh, bahkan bergabung menjadi pasukan musuh ke perbatasan. Tidak usah khawatir, ada jaminan dari Allah. Siapapun, fama jazaa'u may yaf'alu dzalika minkum illa khizyun fil hayati dunya wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab. Siapapun di antara kalian, muslimkah, Yahudikah, Nasranikah, musyrikinkah, yang mengingkari fakta integritas, khizyun fil hayati dunya, dihinakan di dunia, kalah dia. Pegang ini. Jangan coba-coba nyabit-nyabit lagi hal-hal yang sudah kita lupakan selama ini. Wa yaumil qiyamati yuradduna ila asyaddil 'adzab, dan pada hari kiamat mereka akan dikembalikan kepada siksaan yang paling pedih.
ketahuanlah mereka pengkhianat itu, yang mengkhianati fakta integritas. Sebagian ditawan, sebagian dibunuh oleh Rasul dan para sahabatnya. Kalah mereka. Andai kata saja mereka tetap berpegang teguh dengan fakta integritas, selamat, mereka hidup damai. Perhatikan, ini yang dipakai para ulama. Indonesia tuh lintas suku, lintas agama, lintas daerah, tapi mereka berintegritas membuat sebuah NKRI dengan Bhinneka Tunggal Ika. Jaga itu. Maka ketika ada seorang muslim, seorang banser jagain gereja, itu fakta integritasnya. Contohnya Madinah tadi itu. Nilai toleransinya ada di situ. Itu fakta integritas, karena kita berkomitmen bukan bela agama, tapi bela kebangsaan kita. Subhanallah. Tuh, seperti itu. Ini yang lupa kita. Kan? Kita merasa lebih beriman dari yang lain. Bukan orang Islam belain orang Kristen, tapi membela dan menyelamatkan fakta integritas. Masya Allah, luar biasa. Ini menarik sekali, Kiai. Nah, dan janji Allah apa? Siapa saja di antara kalian, Muslim kah, Kristen kah, Hindu, Buddha, yang menodai fakta integritas, dua ancamannya. Satu, khizyun fil hayatid dunya. Kamu hina, kalah kamu di dunia. Jangan pernah nyebut lagi, kamu kan etnisnya ini, kamu kan agamanya ini. Jangan, itu sudah selesai. Kalau kamu hidup-hidupkan itu, kamu kalah. Sudah terbukti bukan? Betul. Dan hari kiamat diancam dengan sisa yang pedih. Jangan merasa kita imannya hebat, ibadahnya hebat. Melanggar kesepakatan ini, neraka tempatnya. Ya silakan, saya tidak menyebut siapa-siapa, tapi mari kita sadar bareng-bareng sebagai bangsa yang sudah berintegritas, yang sudah ber-MOU bersama-sama, jaga ini. Betul. Baik, Kiai, kalau misalkan yang terakhir nih, di sisi-sisi terakhir, bagaimana sih caranya Kiai biar kita pribadi, negara, untuk bisa menerima perbedaan ini menjadi sebuah rahmatan? Karena kan selama ini bangsa kita belum siap dengan perbedaan. Apakah memang dari SDM-nya kah, atau bagaimanakah kita bisa menyikapi bahwa perbedaan ini merupakan ada sisi ketuhanannya? Salah satu ciri bahwa orang itu berpengetahuan luas adalah menghargai perbedaan. Itu aja. Saya punya uang banyak, bawa anak saya ke supermarket. Anak saya pengen beli ciki, yang ini pengen beli sabuk, yang ini beli mobil-mobilan. Saya akan mengatakan silahkan beli, uang duitnya ada. Ya. Tapi kalau duit saya cuma 2.000 perak, saya akan pilih-pilih mana harga murah dengan resiko mengecewakan yang lainnya. Sudah, beli ciki sajalah, kamu nggak cukup duitnya buat beli baju, buat beli mobil-mobilan. Cuma ini toh yang terpuaskan hanya satu kelompok orang. Nah, orang ulama atau tokoh yang luas pengetahuannya, luas pemikirannya, luas hatinya, insya Allah dia akan toleran dengan keinginan yang berbeda itu. Itu aja. Baik, luar biasa, Abi. Terima kasih banyak atas waktunya, dan sekali lagi buat sahabat. Oh, Mas Bi, kalau misalkan tadi saya lupa ini, Bi, kalau misalkan tadi kan Abi bilang pada saat tadi ada awalan, tadi saya ingat ada Kiai bilang dengan sabar, istilahnya menerima perbedaan ini dengan sabar. Bagaimana kita bisa memunculkan rasa sabar itu dalam menerima perbedaan itu? Lagi-lagi ilmu. Nah, sedangkan SDM Indonesia kan belum semuanya bisa seperti itu. Maka tugas para ulama adalah mengajarkan ilmu dan jangan memaksakan kehendak di hadapan orang awam. Orang awam nggak akan digerakkan kok. Mereka percaya dengan ulama kita, mereka percaya dengan ilmu kita. Tapi jangan-jangan ulamanya yang tidak bisa dipercaya. Ulamanya yang tidak bisa dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kan yang jadi, kalau misalkan seperti itu kan yang menjadi sasaran empuknya adalah kami, orang-orang awam, orang rakyat bawah. Bagaimana kami bersikap dengan ulama berbicara, Bi? Yang paling baik, belilah obat di toko yang memang label. Berobatlah kepada dokter yang beneran. Sekarang banyak orang yang ngaku ke dokter bisa menyembuhkan itu dan ini tanpa ada pertanggungjawaban. Sekarang ini banyak orang yang malpraktek. Begitu juga ulama, banyak ulama malpraktek. Ya, banyak yang malpraktek. Jadi kayak apotek dengan tanpa surat izin ya, Kiai? Ya, supaya kita hati-hati. Nah, biasanya para ulama tuh dapat ijazah dari gurunya, ya kan? Ada yang dapat sanad dari ilmunya, itu yang bertanggung jawab. Tapi kalau orang-orang yang cuma ngaku-ngaku ketok, ya kan? Mohon maaf, saya tentu sangat senang dengan alamat yang diberikan di internet itu loh, kalau nyari alamat. Tapi ternyata kok begitu saya pakai banyak kesasar saya. Saya pernah mengandalkan alamat lewat itu, jangan sebut lah ya. Google Map lah bilangnya, kayak nggak apa-apa di YouTube kok. Nah itu, saya
200 meter belok kanan, tahu-tahu ke tengah sawah. Kapan saya sampai? Turun dari mobil sudah tanya sama orang situ, mana itu? Itu 200 meter sampai. Bertanyalah pada ulama, dan jangan bertanya kepada tulisan-tulisan yang disebarkan di sana. Nanti semakin di buku semakin pegel kita lama-lama. Sedikit tadi kan Abi bilang Kiai, kan dia bilang sananya ada mal praktek itu kan ibaratnya ada izin lah ya, ada izin. Itu kan sempat rame tuh Kiai tentang masalah sertifikasi dai dan ulama. Itu kan sempat jadi polemik, katanya ini mengecilkan para ulama atau segala macam. Bagaimana sedikit ya Kiai? Gini ya. Sebenarnya di dunia Islam itu yang namanya sertifikasi itu sudah hidup dari dulu. Dari mana? Ya, misalnya seseorang itu disahkan oleh gurunya untuk meriwayatkan hadisnya. Oke. Diijazahkan kan, ajastukum ini, ajastukah ini. Itu penerimaan dari seorang guru pada muridnya untuk nanti kemudian si murid juga menyampaikan pada murid berikutnya. Itu sudah biasa saja pengesahan lah. Misalnya di kampung dulu bapak saya itu ketika ada orang mau bikin masjid, mau jadi kiai baru, tuh bapak saya orang itu datang ke rumah, kemudian setelah berulama bapak saya bikin tulisan, ini sudah boleh yang imami dan khutbah di masjid ini. Sudah layak gitu sudah ya. Layak. Sebetulnya ijazah itu juga sudah pengakuan ijazah. Kita misalnya kalau dokter ya dari Fakultas Kedokteran, itu sudah sertifikasi sebetulnya. Betul. Tapi ketika akan dihubungkan dengan dakwah di masyarakat, karena masyarakat kita juga banyak yang tidak rajin nanya, kamu mondok di mana sih, ngajinya apa, kan nggak mungkin kan? Satu-satunya cara ya pemerintah atau ulama, majelis ulama proaktif untuk mengingatkan masyarakat bahwa ada produk-produk yang memang sertifikat halal lah kira-kira begitu. Sama seperti ini sahabat Pena Sang Kiai, bahwasannya yang tersertifikasi channelnya Kiai Raden Syarif Rahmat hanya ini. Jadi silahkan di subscribe, dan kalau misalkan Anda juga pengen like atau pengen invite sosial media, ada Twitter, ada Instagram yang bernama KHR Syarif Rahmat. Itu merupakan sosmed resmi dari guru kita Abi Kiai Selamat. Jadi sekali lagi silakan Anda langsung mencari sosmed itu, linknya ada di bawah. Anda bisa melihat ini karena setiap hari kita akan memberikan informasi-informasi yang menarik, dan pastinya nanti kita juga akan pada saat tayangan-tayangan berikutnya kita akan memberikan kuis kepada Anda tentang pertanyaan-pertanyaan seputar apa yang kita bincangkan dan juga apa yang kita bicarakan pada saat kali ini. Terakhir sekarang tiba saatnya karena waktunya sudah mau mepet, karena waktu kita memang setiap tayangan 30 menit. Apa sih Bi yang bisa kita jalani dengan perbedaan ini, Bi, dan bagaimana perbedaan ini menjadi, kalau misalkan di Indonesia perbedaan ini bisa menjadi sebuah jalan aman dan jalan tenang dalam menyikapinya? Ya, pemilihan pemimpin kita berbeda. Kita mengistilahkan dengan pesta, namanya pesta pasti berakhir. Jadi ketika selesai pestanya kembali ke rumah masing-masing dan tidak usah pikiran pesta terus, uang kita akan habis. Nah, kita telah mengarahkan segala kemampuan untuk memilih pemimpin, mencari pemimpin, apapun yang Allah berikan pada kita berupa hasil kerja kita semua, hargai sebagai hasil kerja bersama, hasil usaha bersama. Jangan pernah merasa bahwa itu kerja orang lain, tidak. Dia bisa tegak karena kita memang menyangganya bersama-sama. Ayo kita mulai pikirkan kembali, rajut kembali bahwa siapapun dia ada bagian dari kita dan kita bagian dari dia. Jauhi rasa kecewa dan benci karena kita punya iman. Semua yang terjadi kehendak Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah, terima kasih Abi. Dan baik sahabat Pena Sang Kiai, hari ini lagi-lagi kita bisa mendapatkan makna dan mengungkap data bahwasannya perbedaan yang terjadi di Indonesia, kenapa kita tidak bisa menyikapinya, karena bukan hanya sudut pandang, tapi karena kita masih memang sangat-sangat jauh dari pemahaman. Saya ingin memetik sebuah kata-kata dari beliau dalam bukunya Pesan Berbintang. Abi selalu bilang dalam buku ini, pesannya adalah selama seorang pemimpin menginginkan kepuasan bagi dirinya, selama itu pula rakyat akan menjadi korban kebijakannya. Dan selama rakyat salah menentukan pemimpinnya, selama itu pula mereka tak akan sampai pada cita-citanya. Hari ini makna itu saya serahkan kepada Anda. Terima kasih. Hasbunallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.